Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol Ajukan Informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol Submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10 + 7 hari kerja. Dari segi analisis instrumen, SDM yang ada di Kementerian ATR BPN dirasa sangat berkompeten dengan perubahan cara kerja yang serba digital mengikuti perkembangan zaman. Yang mana perubahan cara kerja yang serba digital di era pandemi COVID-19 membutuhkan pelayanan yang serba maksimal untuk memenuhi pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi Smart ASN yang bisa beradaptasi dengan perubahan kerja digital dan juga dengan pembinaan yang baik untuk ASN dengan berbagai sosialisasi yang diberikan kepada ASN dapat beradaptasi untuk mengikuti perubahan cara kerja sesuai dengan fungsi manajemen ASN yang baik. Dengan adanya metode yang dapat memperbaiki proses pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, cepat, dan efisien, seperti dilakukan transformasi digital diantaranya pembuatan aplikasi Sentuh Tanahku, website Loketku, website PPID, dan sebagainya sudah sesuai dengan penerapan Smart ASN, di mana hal tersebut dapat mampu mewujudkan pelayanan yang prima serta pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia
Indonesia diharapkan sudah bersertifikat. Kemudian, dikarenakan adanya revolusi industri 4.0, maka kita sebagai pegawai Kementerian ATR BPN diharapkan untuk terus meningkatkan penggunaan media digital guna tercapainya pelayanan yang berstandar dunia. Baik, sebagaimana telah kita tonton mengenai video best practice dari layanan Kementerian ATR BPN, yaitu layanan Loketku dan layanan website permohonan online, maka secara parameter manajemen ASN dan Smart ASN itu memenuhi penerapan kualifikasi maupun kualitasnya. Adapun analisisnya adalah satu, pelayanan secara konvensional sudah berpindah secara pelan-pelan ke pelayanan secara digital sebagai wujud dari transformasi digital. Kemudian ada nomor antrian online dan pemilihan sesi waktu, di mana ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin saja tidak sempat ke loket. Lalu ada ketiga, itu di mana Loketku sebagai bentuk dari bahwa ASN ATR BPN itu memiliki kecerdasan, inovasi, dan kreatif memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan praktis. Lalu ada layanan website permohonan online juga dikemas dengan sangat menarik, kemudian terus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan masyarakat. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian ATR BPN terus melakukan transformasi pelayanan berbasis digital. Telah diluncurkan aplikasi pelayanan Loketku dan juga layanan informasi publik. Sistem yang dibangun ini merupakan contoh penerapan Smart ASN dalam beradaptasi dan berinovasi, serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan prima demi tercapainya kepuasan masyarakat. Kedua layanan ini dapat diakses melalui smartphone dan juga alamat website yang tersedia. Dari segi mother nature atau lingkungan, layanan mandiri pertanahan yaitu Loketku dan layanan informasi publik online merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian ATR BPN dalam mendukung terwujudnya Smart ASN, di mana salah satu profil Smart ASN adalah penguasaan teknologi informasi. Lingkungan Kementerian ATR BPN mendukung semua pegawainya untuk cakap bermedia digital. ASN kini dituntut untuk tidak gagap teknologi dan memiliki dasar pengetahuan tentang teknologi. Selain itu, dengan hadirnya Loketku dan layanan informasi publik online telah mendorong terjadinya transformasi digital dengan menciptakan layanan pemerintahan berbasis digital. Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Kelima orang yang ditangkap saat ini masih diperiksa oleh Polda Banten. Ini kan ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyelidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan penindakan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang, beberapa amplop. Dari segi analisis instrumen, manajemen ASN yang buruk berdampak terhadap sumber daya yang buruk. ASN yang seharusnya berorientasi pelayanan kepada masyarakat seharusnya tidak melakukan pungli terhadap masyarakat, karena ASN digaji untuk melayani masyarakat dan gajinya bersumber dari masyarakat. Dengan melakukan iming-iming meminta dana lebih terhadap masyarakat, apalagi bekerja sama dengan kepala desa untuk melakukan pungli terhadap masyarakat, semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan dan membuat kekecewaan masyarakat terhadap instansi Kementerian ATR BPN semakin buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi ASN sebagai pelayanan publik karena tidak memberikan pelayanan profesional dan berkualitas, dan juga tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga mencoreng martabat perilaku ASN. Dengan adanya
pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional di Lebak, Banten dapat diketahui berarti proses penetapan hak tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketika prosedur yang dijalankan tidak transparan, maka dapat membuka peluang bagi oknum pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, di mana hal tersebut bertentangan dengan konsep manajemen ASN, kode etik, serta nilai berakhlak ASN, yang mana seharusnya kita sebagai ASN diwajibkan untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya pelayanan yang prima untuk masyarakat. Adapun reaksi saya setelah menonton dari video bad practice Kementerian ATR BPN, khususnya 4 pegawai BPN dan Kades yang tertangkap tangan OTT atau mafia tanah melakukan kasus penyuapan, saya sangat sedih karena ini jelas melanggar kode etik, melanggar nilai-nilai berakhlak, melanggar peraturan perundang-undangan Pancasila dan Undang Dasar. Ini menurut saya dikarenakan minimnya kesadaran tanggung jawab terhadap tugas yang mereka emban, kemudian kualitas diri yang rendah sehingga membuat mereka mampu melakukan perbuatan curang. Selanjutnya juga kurangnya pengawasan instansi terhadap pegawai-pegawai BPN seperti ini. Makanya ini kasus-kasus mafia tanah masih bergulir. Pungutan yang dilakukan oleh 4 pegawai BPN dan Kades yang terjaring OTT tersebut merupakan bad practice dan tidak sesuai dengan substansi manajemen ASN dan smart ASN serta bertentangan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Perlu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, perlu sistem layanan berbasis digital untuk memudahkan verifikasi data dan transparansi pelayanan. Dari segi mother nature atau lingkungan, operasi tangkap tangan pegawai BPN ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana adanya ketidakrelaan menerima gaji yang menurut mereka terbatas dibandingkan dengan tingkat kebutuhan mereka sebagai pegawai BPN. Selain rendahnya penghasilan, hal yang mendukung terjadinya pungutan liar adalah tidak adanya kultur organisasi yang benar. Semakin buruknya kultur organisasi, maka persepsi ASN untuk melakukan pungutan liar dapat semakin tinggi. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN yang tertangkap OTT telah melanggar yang pertama asas profesionalitas dan akuntabilitas, yang kedua nilai dasar dengan tidak memberikan layanan publik secara jujur, yang ketiga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk mencari keuntungan sendiri.